very excited. Sungguh luar biasa saudara di dalam Tuhan. Amin. Welcome to Pastor Gerald dan Sabin juga. Genevieve. Good to have you guys here. Mungkin tempat duduk di tengah, kalau nggak keberatan boleh diisi dulu. Do you mind? Oke. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat, kami masih dalam keadaan baik. Kami boleh melihat Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami Tuhan dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh-sungguh amat baik buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan saja yang di tempat ini, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah lawatan-Mu boleh dirasakan buat setiap jemaat yang ada pada sore hari ini. Bahkan anak kecil sekalipun Tuhan, mereka boleh merasakan kuasa kehadiran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama satu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, Filipi 2 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, saudara. Haleluya. Katakan ini dulu.
Yesus buat dunia ini, membawa terang. Amin. Siapa yang menjadi terang buat Tuhan? Siapa yang mengundang Tuhan Yesus untuk lahir dan hidup dalam kehidupan saudara dan saya? Saya mau. Haleluya. Pada saat kita punya terang, kita tahu jalan kemana kita jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Oke. Setiap dari kita punya handphone ya. Boleh mati lampu. Tapi dijanjikan. We gonna shine buat Tuhan. Amin. Yang punya handphone, kita memuji Tuhan. Lagu ini gak cuma kata-kata we will shine, tapi sungguh saudara, biar kita menjadi spotlight dunia ini, bahwa kita adalah anak raja, anak Tuhan di atas segala Tuhan. Gak ada seperti Tuhan kita saudara. Amin. Tidak ada di kolong langit ini yang namanya ditinggikan selain Yesus Kristus yang ada di tempat ini. Amin. Katakan, we will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let the fire burn in us, burning like the sun, as we glorify your kingdom come. Sekali lagi, we
hatiku. Pulang kampung, pengen ngerayain Natal di Indo daripada ayah. Tante Corona Lista masih berbiara. Gak takut juga deh. Ada nggak ya gereja Indonesia di Wellington ini? Tapi kayaknya saya pernah ketemu sama mantan guru TK saya namanya Bu Tirza. Katanya ada gereja Indonesia di Wellington. Dia tanya lagi sama saya, tahu Ian Market nggak? Saya bilang tahu, ya dekat-dekat situ. Oke, kalau begitu nanti kita telepon aja dulu kali ya. Come and join us in IGF Wellington Christmas celebration on Saturday the 25th of December from 4:30 p.m. The address is at 61 Harper Street, Mount Cook. Youth Christmas on Sunday 26th of December, location and time to be confirmed. Kebaktian dan perayaan penutupan tahun 2021 akan diadakan hari Jumat 31 Desember jam 8 malam di Auditorium Life Point Church. Jemaat dimohon untuk membawa finger food to share. Untuk keterangan lebih lanjut, mohon menghubungi care leader masing-masing. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan. Sumbangan Anda sudah disalurkan oleh IFJ Wellington untuk City Mission. Tuhan Yesus memberkati. Oh, ternyata benar juga ada gereja itu di Wellington. Makanya jawabannya. Terima kasih Bu Tirza. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudaraku seiman dan selamat menyambut Hari Natal. Salam. Keren ya videonya. Sebelum kita berdoa, saya mau ada sharing satu ayat. Jason boleh dikeluarin Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siapa yang mau diberkati tahun ini, tahun depan? Selain dengan firman Tuhan, kita harus ingat selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi biarlah itu menjadi jadikanlah mungkin kalau kita mau cari resolusi tahun baru, jadikanlah ini resolusi tahun baru kita. Kita mau jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati di tahun-tahun berikut. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua untuk hadir di sini. Kami percaya itu bukan kebetulan. Kau mau kami semua di sini Tuhan untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama, mendengarkan firman-Mu, belajar something new Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Juga berkati segala persembahan pemberian yang kami berikan. Biarlah Kau memberkati tangan-tangan Tuhan memberikan. Kau memberikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dalam Yesus ucap syukur. Amin.
Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Oke, tadi pengumuman mengenai tanggal 25 Desember adalah hari Sabtu jam 4.30 ya. 4.30 Sabtu ya, bukan Minggu. Oke, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya setiap jemaat kita suka membaca firman Tuhan, benar? Saya akan sharing dari Yohanes 14, ayat yang udah gak asing lagi, dikatakan rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku, Yesus, mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, buat saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Di sini dikatakan, kata Thomas kepada Tuhan, dia bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, saudara, there is no salvation di luar sana. Karena itu kita meninggikan nama di atas segala nama. Tuhan Yesus mengatakan, di tempat Bapakku banyak tempat. Maukah kita mengikut Yesus? Kita mau tinggalkan, saudara, kita mau moving forward. Tema tahun ini adalah moving forward dalam Tuhan. Apakah kita mau stay dan menikmati keindahan dunia, menikmati dosa-dosa yang dunia tawarkan buat kita, ataukah kita mau meninggalkan dosa itu dan kita mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Saudara, dunia sedang hancur dan lenyap, tapi anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan tetap berdiri sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, saudara dan saya, yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Dia. Dia akan menjemput saudara dan saya, Dia akan membawa kita ke rumah Bapa. Mungkin banyak pertanyaan, apa yang akan terjadi Tuhan di tahun depan? Kita nggak ada yang tahu. Tapi saat kita berjalan bersama Tuhan, there is assurance, dan Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, saudara. Jangan pernah melangkah keluar daripada perlindungan Tuhan Yesus kita. Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Engkau adalah Raja kami, Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan Yesus. Engkau sungguh mulia, Tuhan. Engkau sungguh agung, Tuhan. Engkau murni dan agung, Tuhan. Kami menghargai Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Ada
saudara. Dia akan masuk, dia akan hidup ke dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, lawatanmu Roh Kudus, jamahanmu Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau satu takut, sebab Kau sertamu Tuhan. Kau satu. Ada bicara bersama kami Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan yang ada pada sore hari ini. Tuhan jangan lewatkan Roh Kudus. untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul lagi bersama ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bisa datang ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan hanya untuk satu tujuan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi mau masuk dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami terus pakai hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Gerard ya Tuhan. Apapun yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, Kau yang berikan ya Tuhan hikmat kepada Pastor Gerard ya Tuhan. Kau pakai bibir mulutnya Bapa, sehingga apapun disampaikan pada hari ini bagaikan pedang bermata dua ya Tuhan yang menusuk setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hati kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus bisa mendengar firman-Mu dengan benar ya Tuhan, dan firman ini bisa masuk dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Tuhan mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau tutup buku sekali lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Duduk. Saya mau langsung undang Pastor Gerard ya, yang sudah tidak asing lagi dari IFGF Auckland. Haleluya, thank you bro. Shalom, is it alright if I bring it down here? Good. Okay, shalom everyone. It's good to be in the house of the Lord. Okay, ada mencar-mencar, ada yang di kiri, di kanan. But it's good that having you guys in the house of the Lord. Tadi saya ngobrol sama my wife itu, saya benar-benar merasakan it's the decision that we made mungkin dari tahun 2007 waktu di Auckland kita terus bisa mulai di Wellington back in 2010, and then for me myself waktu saya benar-benar tadi ada di parkiran dan segala macam, I feel like home, to be honest. It's just like
our second home, to be honest. I mean, like to have you guys as a family. Maksudnya kayak kadang-kadang kita bisa pindah maksudnya dari satu kota ke kota yang lain, tapi kadang-kadang kan, you know, it's just a holiday or something like that. But for me, to be honest, Wellington it's amazing, apalagi weathernya ya. Karena saya bilang weathernya 2 hari ini saya bilang sama Simon, biasanya kalau saya datang mungkin anniversary atau apa, biasanya lagi winter, dingin, hujan dan segala macam. But apparently Wellington in a nice weather like this, it's one of the beautiful city in New Zealand. Come on. Yeah. Aduh, aku sekali lagi aku merasa bahwa ada di sini itu benar-benar suatu berkat yang luar biasa. Thank you for having me here, especially Pastor Simon. I think it's amazing to have you as a brother, Silky juga, wherever you are, ada ini terus kayak gitu with all the pastoral team and L1 and L2 and all the volunteers in the house. You guys are amazing. So katakan kepada kiri kanan saudara bahwa you are amazing. Once again, you are amazing. Oke, kita masuk di dalam salah satu, mungkin saya rasa ini minggu yang terakhir sebelum minggu depan kalian Christmas, betul? Dan seperti kalian tahu bahwa IFGF around the world semuanya ada 3.000 gereja di seluruh dunia dan kita semua membahas hal yang sama. Jadi waktu kita tadi saya ngobrol sama Pastor Simon sedikit, jadi kalian pun sedang membahas looking forward atau look forward gitu loh. Nah, ini adalah minggu yang terakhir. Jadi Greater Destiny tahun ini, siapa yang tahu bahwa tahun ini kita bahas tentang Greater Destiny? Amen? Ya cuma istri saya yang tahu, ya apa-apa. Yang lain, oh really? Itu biar kalian dari minggu terakhir. Tapi 1 tahun ini kita bahas tentang Greater Destiny. Dan look forward udah dibahas dalam 2 bulan. Dan this is it. This is the last week of Greater Destiny. And then for next year, udah dikasih tahu belum atau belum? Jadi biar Pastor Simon aja yang kasih tahu untuk tahun depan. But we're gonna have something great again for next year and the next 4 years. So sekali lagi kita, karena semua memang temanya seluruh IFGF Global sama, jadi saya percaya apapun yang saya akan bagikan akan sama-sama memberkati saudara dan saya, karena ini benar-benar memang yang saya renungkan di minggu terakhir untuk Greater Destiny atau Look Forward ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya berdoa. Tadi waktu saya worship, by the way, thank you so much Cirisha for all the worship team semuanya, thank you so much for the worship today. Tapi waktu saya lagi worship, tiba-tiba saya sekali lagi ya, kalau misalnya saya dibilang bukannya saya dengar suara Tuhan, maksudnya saya mendengar, tetapi saya percaya bahwa itu Roh Kudus from inside of my heart, it reminds me bahwa kalian tinggal di kota yang amat sangat sebenarnya cukup krusial. Kalau kalian sadar atau nggak sadar, di kota ini, Wellington, banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil yang mempengaruhi the whole New Zealand. Dan bahkan keputusan yang diambil dari ini pun bisa mempengaruhi dunia. Karena mungkin dari Beehive, dari keputusan itu semua diambil dari situ, ataupun sebagai kita orang Indonesia, dubes kita pun ada di Wellington. So, when I pray, tadi aku diingetin sekali lagi, saudara punya kuasa yang amat sangat luar biasa. Ketika saudara ngomong sama orang yang saudara ajak ngomong, itu sebenarnya saudara punya power untuk merubah New Zealand. Percaya atau nggak percaya? People look at look at us, look at you guys sebagai terang dan garam. Dan kadang-kadang kita nggak sadar karena kita cuma merasa bahwa siapa kita sih. Tetapi saudara secara nggak sadar kalau kita ketika di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ketika saudara lagi ngomong sama tiba-tiba orang ini sedang mempertanyakan sesuatu dan saudara jawab terus tiba-tiba kayak ada bulb gitu, ada lampu ting gitu, terus ternyata dia mesti ngambil keputusan untuk sesuatu yang besar karena jawaban saudara. Cuma Tuhan yang tahu. Trust me. But you are that close. So let me invite setiap daripada kalian, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Sekali lagi. Saya mau berdoa untuk kalian semua dari kota Wellington. Saya percaya bukan cuma hanya kalian, tetapi saya diingatkan bahwa saudara, saya dikelilingi sama orang-orang yang luar biasa.
Amen? Come on, let's just give praise to our God. Saudara nggak peduli siapa saudara, tapi saudara connected to one another in any ways, in some ways. Dan saya bukan harus saudara terus nobatin orang segala. No. Whatever your answer is powerful. Karena ada orang-orang yang mungkin akan membuat keputusan di luar sana, atau ada anak-anak muda yang saudara nggak pernah tahu. Saudara pernah mengatakan something dan gedenya dia jadi politician. Who knows? And he's here, around this. Atau anak-anak muda yang di tempat ini. We don't know. But I know for sure, ketika saudara terus membawa terang, ketika saudara terus menjadi garam, saya percaya akan ada dampak buat New Zealand. So let me pray. Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau berdoa untuk kota ini, kota Wellington, dan saat ini saya berhadapan dengan orang-orang yang begitu luar biasa mengasihi Engkau. Aku berdoa, aku menumpangkan tangan kepada mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sadarkan kepada setiap daripada kami, even hamba sekalipun, Tuhan, berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam bertindak, karena kami membawa nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan itu bisa mempengaruhi one way or another. There is a power in our words. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dalam kata-kata kita, ada kuasa dalam tindakan kita, dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap daripada teman-teman yang ada di tempat ini, Tuhan, aku percaya dari doa-doa mereka, dari pujian penyembahan mereka, dari kehidupan mereka, Tuhan, mereka akan one way or another impact someone that might be make that decision to make a change for this New Zealand or bahkan mungkin bigger than that. In the name of Jesus, I surrender IFGF Wellington into your hand. Haleluya. Semua percaya katakan amen. God bless. Silakan duduk. Haleluya. God is good. Okay. So pada sore hari ini, I just wanna tambah lama tambah dekat. Sorry, itu kebiasaan gitu ya. Lama-lama saya di situ gitu. Kan mau dekat-dekat sama istri soalnya biasanya. So yeah. Saya senang banget sekali lagi kalau udah pelayanan ditemenin sama istri sama anak tuh one of the best thing that ever happened to me. So once again, maybe ada yang belum kenal atau saya rasa semua udah kenal ya, because we are family. But my wife with me today, Sabrina. So and then my son somewhere. Ya biasanya memang kita berasa lupa gitu punya anak kalau udah jalan-jalan. Dan saya percaya bahwa kita di minggu yang terakhir ini kita diingatkan atau akan hopefully kita semua sama-sama dibukakan atau diingatkan betapa pentingnya look forward. Di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15 kita baca sama-sama yuk, kita read it together. 1, 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat dan karuniakan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Haleluya. Semua saya katakan amin. So, this is the last, one of the last verse. Habis gini cuma salam. Jadi kita habis nih. Saudara, kalau saudara mengikuti Greater Destiny dari awal tahun sampai hari ini, saudara sudah membaca 1 Petrus 1 dan 2 Petrus. Come on, katakan kepada kiri kanan, oh congratulations, kamu udah baca 1 dan 2 Petrus. Gitu ya, baru 1 dan 2 Petrus. At least you read it somewhere. Nah, 1 dan 2 Petrus ini benar-benar ini dikatakan bahwa we need to look forward, kita harus menantikan sesuatu yang baru. Nah, disinilah saya percaya bahwa
untuk menantikan a greater destiny gitu ya, karena 1 dan 2 Petrus ini, saya mau, bentar ya, saya sambil baca catatan saya. Ini saya percaya bahwa untuk sebenarnya look forward itu sesuatu yang cukup challenging, nggak mudah. Nah, tapi saya mau mengingatkan kenapa kita look forward, kenapa kita mau untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kata-kata look forward ini menarik sebenarnya. Oke, kata-kata look forward ini menarik. Ini dunia, saya cari. Looking forward itu apa sih? Melihat ke depan itu apa? Kata-katanya yaitu secara yang paling mendasar. Next slide please. Saudara, kenapa kita perlu look forward? Karena itu akan membuat hidup kita menjadi lebih mudah ketika melewati tantangan atau rintangan hidup, menghadapi frustasi, atau di saat menjalani waktu-waktu yang berat. Wow! Saudara, mungkin hopefully saya tahu ini jam 4, jam 5 gitu, saudara mungkin baru makan tadi, dan udah gitu semuanya udah dalam kondisi wow, enak kayak didongengin, siap-siap take off. Tapi just hopefully I can trickle with your mind a bit, bahwa dalam kehidupan kita ini ternyata how important we'll need to look forward. Ada beberapa dari saudara-saudara, kemarin saya ikut camp gitu, ada mungkin beberapa yang mungkin baru datang dari Indonesia gitu ya, atau mau sekolahin anak atau apa, di Auckland juga ada beberapa. Nah, kalau saudara ingat gak pertama kali saudara nyampe ke New Zealand gitu, kira-kira apa? Look forward, kayak semangat. Terutama saya ya, waktu itu saya datang memang dari student ya, dan ada something yang saya look forward, yaitu dapetin PR, sehingga rasanya tuh semangat banget. Tetapi, gak tahu kalau saudara ngerasain ini atau enggak ya, begitu PR-nya dapat, and then suddenly, what's next? Apa yang mau di ini lagi? Oke, nanti saya nggak buka dulu semua, nanti saya mau cerita di sini. Tetapi saya percaya bahwa ternyata dengan kita look forward, karena waktu itu saya sedang pengen PR, ternyata ada semua beban dalam hidup yang mesti kerja keras lah, yang mungkin waktu itu sempat ini bagi anak-anak muda ya, ini kejadian memang diputusin pacar gitu ya, kayak wah kan kayak waktu kejadian gitu, tetapi ya udah sedih dan segala macam, look forward untuk bisa dapat PR gitu, ya udah gitu, tapi nggak, meskipun kadang-kadang anak-anak muda nggak tahu ini anak-anak mudanya juga kayaknya semuanya udah pernah diputusin pacar belum? Atau mau rasanya diputusin pacar? Rasanya aneh loh, kayak nano-nano gitu. Anyway, tapi dengan arti kata waktu itu kejadian, kayaknya dunia tuh runtuh. Aduh, apa gunanya PR? Apa gunanya? Tapi enggak. Kan udah jalan, udah coba. Dapet. Haleluya gitu. Jadi semua kata-kata yang bisa tantangan dalam hidup atau frustasi atau ini, akhirnya semuanya ketika semua itu lewat, pas lihat ke belakang, puji Tuhan, semuanya maju terus dan Tuhan menempatkan sesuatu yang baik. Betul? That's the power of looking forward. So that's why title saya yang saya ambil yaitu without next. Please, boleh ada pikatnya atau kalian? Ya. Dengan arti kata without looking forward, atau we cannot move forward without looking forward. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. We cannot move forward without looking forward. Thank you. Yeah. We cannot move forward without look forward. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi sama saya. Tadi mestinya saya ceritanya di sini itu, tapi anyway, ini yang terjadi sama saya. Nggak tahu saudara bisa relate atau enggak, tapi dari kecil, dari bayi, apparently that drive, ini bagi anak-anak yang muda di tempat ini hopefully masih bisa relate gitu ya, tapi hopefully bisa relate sama saya yang gedenya di Indonesia. Karena kemarin waktu saya cerita salah satu ini, ada salah satu anak yang ceritanya a bit lain, saya ceritain nanti. Nah, waktu dari kecil, dengan arti kata saya tuh look forward banget sama yang namanya birthday dan Christmas. Betul anak-anak? Siapa ya? Nah, kalian semua udahlah, kalian semua kayaknya udah lewat. Masih look forward untuk birthday sama Christmas? Ya. Ada satu anak di sini. Yes, haleluya. Double ya. Oke, that's good. Iya, nanti tolong dikasih hadiahnya ya, Pak. Kayak ini Pak Pastor ini. Nah, saya percaya anak saya itu paling look forward.
mau Christmas, karena apa? Dapat kado, mau udah gitu nanti ulang tahun. Itu terus look forward sampai kira-kira nggak tahu umur berapa ya, saya aja lupa. Sampai kira-kira teenager mungkin ya. Udah setelah teenager, mereka look forward for something else gitu. Nah saya waktu saya udah mulai masuk teenager, saya look forward untuk umur 17 karena cepat-cepat dapat SIM. Betul ya? Ini saya doang atau siapa aja nih? Cuma saya doang nih. Nah ini lucunya. Saya waktu cerita ini di Open itu waktu saya dapat SIM, ternyata mereka kira SIM card. Terus mereka bilang, iya saya juga look forward. Ternyata dia nggak dikasih SIM card sama mama bapaknya. Saya juga mau SIM, bukan SIM itu. By the way, bagi anak-anak muda di tempat ini, itu SIM tuh maksudnya driver license. Oke, saya perjelas. Tapi ternyata itu ada di dalam hidup manusia supaya kita tetap mau maju. Kalau enggak, saudara udah mau bunuh diri dari kecil. Kira-kira make sense gak? Karena nggak ada yang mau saudara lihat ke depanin gitu loh. Nah, saya percaya itu kenapa saya sekali lagi waktu itu pengen 17 karena ya papa mama nggak kasih saya nembak SIM gitu ya. Jadi karena nggak dikasih semakin, tapi waktu SIM-nya dapat, wah ya udah langsung ngapelin cewek gitu kan. Biasanya kan sama supirnya, udah kamu tunggu sini aja ya gini-gini. Saya pernah ngapelin cewek, supirnya disuruh di situ, saya jalan, saya balik, bapaknya tuh cewek lagi marah banget, kenapa? Dia ini supir siapa gitu. Anyway, jangan terlalu terbawa dalam sana. Itu pengalaman pribadi yang ya gitu deh. Tapi anyway, setelah saya look forward untuk dapat SIM, setelah saya dapat SIM, kita look forward untuk masuk kuliah. Ada yang look forward untuk masuk kuliah karena waktu SD, SMP, SMA pakai seragam putih sama abu-abu, nggak bisa pakai bebas. Sekali lagi saya cuma ngomong sama orang-orang yang pernah di Indonesia. Bagi anak-anak yang lahir di sini, hopefully kalian juga look forward to college ya. Anyway, jadi dengan arti kata saya benar-benar look forward. Nah, waktu itu saya kuliah ada di sini. Nah, setelah kuliah, pengen cepat-cepat look forward untuk kerja supaya dapat gaji, bisa beli apa-apa sendiri, nggak usah papa minta mama papa. Saya by the way sampai di sini juga selalu kerja dan dapat ini sendiri sih. Habis gitu saya look forward untuk PR. Nah ini yang tadi saya juga cerita, pacaran. Habis gitu saya dapat yang ex pacar saya ini ex saya gitu ya, karena jadi istri ya, makanya ex ya. Dia dong ex pacar dong, kalau enggak kan. Nah waktu kita pacaran, to be honest, yang saya benar-benar look forward yaitu ini by the way semuanya udah adult. Ini yang paling muda di sini berapa sih? Ya lah, langsung kita tutup ya, yang paling muda aja gitu. Tapi anyway, Sebastian 14 ya. But I think, hey Sebastian, you're okay. Nanti your dad will explain it to you. I think yeah, that's his problem. Anyway, tapi nggak gini lah. Maksudnya saya di luar negeri dan aduh bener-bener temptation bisa tinggal bareng dan segala macam besar sekali. So saya nggak pernah sama sekali itu yang maksudnya tinggal gitu ya. Jadi tinggal bareng maksudnya bukan ini. Nah dengan arti kata saya jujur aja look forward untuk get married. Saya pengen rasanya tuh gimana sih kalau misalnya tidur tuh ada temennya gitu loh, berduaan. Yeah. Bagi yang muda-muda, that's why. If you do that before, I think you don't gonna look forward in the front. Anyway, ada pesan sponsor. Tapi sekali lagi, I'm so looking forward to get married to my wife. Pengen aja gitu loh ngerasain apa rasanya sih, dan memang menyenangkan kalau misalnya tidur gak ada temannya. Anyway, jangan anak-anak yang muda di sini, please go back to the sermon, jangan mikir yang aneh-aneh. Nah, tapi hari pertama setelah kita married, saya tuh nggak biasa tidur tuh ada orang. Hampir saya tendang istri saya karena bener-bener waktu saya kaget banget bangun tengah malam, siapa ini bener-bener bangun saya. Kalau enggak, saya hari ini married, besok cerai takutnya. I mean, it was like, I'm so shocked gitu, karena saya nggak biasa. Saya nggak bisa selalu tidur sendirian, dan saya kaget gitu loh, ada dia. Nggak tahu, habis saya kaget bangun, saya tidur, dia yang kaget kali mungkin, ini siapa gitu. Nah, anyway, we looking forward for something like that. And then, next one, we look forward to mungkin mau beli mobil, mau beli rumah, atau apapun. Dan akhirnya, kita look forward for something. Nah,
Dunia ini sebenarnya membuat something yang saudara juga untuk selalu look forward. Kalau saudara sadar atau nggak sadar. That's why kenapa ketika waktu lockdown kemarin banyak orang yang frustasi karena nggak bisa di-plan. They cannot even look forward. Saya kasih tahu ya, di 2021 ini apa yang terjadi? Mungkin kita semua lupa. Ada Tokyo Olympic 2021. Siapa yang kemarin Tokyo Olympic ngikutin? Iya, ada beberapa yang katakan. Ternyata orang zaman kalau misalnya sebelum pandemi, ada orang-orang yang nggak sabar untuk pergi ke Tokyo untuk ngikutin Olimpik karena mereka benar-benar look forward for something. Udah gitu, ada Euro Championship tahun ini, ada T20 Cricket World Cup, ada NASA mendaratkan rovernya di Mars, traveling and gathering. Nah itu juga karena kita udah nggak bisa traveling and gathering gitu ya karena pandemi. 50th anniversary Walt Disney tahun ini, tahun 2021. Dan Amerika mengangkat presiden yang baru tahun ini. Ada film-film yang baru. Kemarin mungkin saya juga udah mention ini ya, Squid Game gitu ya misalnya. Dengan arti kata, you always wanna look something forward. Dunia ini setiap tahun ngadain something event supaya kita tetap pengen look forward, ngikutin hal-hal itu. Tapi saya percaya ada waktunya ini semua pasti akan habis. Nah, that's why the one yang tadi saya katakan look forward, meskipun hidup penuh problem, tapi you know that you are trying to achieve something. Nah, kita percaya bahwa apapun yang kita kejar ini, tadi yang saya sebutin dari saya kecil sampai saya saat ini, meskipun ada acara-acara yang kita look forwardin yaitu cuman tubuh dan jiwa. Bagaimana? Oke ya? Hopefully you got, dari ini dulu, kamu dulu. Betul? Yang kita kejar itu tubuh dan jiwa. Kepengen cepat-cepat lulus, belajar dan segala macam. Kepengen besar, tubuh. Kepengen merit, ya, misalnya tubuh gitu ya, misalnya ini. Terus udah gitu, kalau misalnya sekolah dan segala macam sampai lulus, jiwa saudara di ini. Bagaimana dengan spirit kita? Do we actually look forward spiritually? Katakan kepada kiri kanan. Do we actually look forward spiritually? Nah mau ngomongnya aja bingung. Ini maksudnya apa sih? Do we actually? Karena jarang sekali sebenarnya ada yang membahas tentang hal ini. Karena kita bisa look forward tentang tubuh, kita bisa look forward tentang jiwa, dan itu semua yang dunia tawarkan, baik ada film baru, BTS lah apa gitu ya, ada drakor baru nggak drakor, nah itu kan pengen nonton drakor baru segala macam 2020, apalagi buat saya nih kemarin anak-anak looking forward main Mobile Legends lah gitu, lagi pada ikutan gitu ya, diajak ayo ya it's alright sih, sekali lagi ya namanya itu relevan ya kalian memang ini dengan arti kata. Kita ada makan-makan, ada barbecue, pengen pulang cepet-cepet. Kenapa? Karena ada Mobile Legends ini ikut competition mereka gitu. Jadi ya udah saya ngomong, menang gak gitu. Tapi anyway mereka sambil barbecue sambil main jadinya. Nah, terus udah gitu akhirnya itu semua yang kita ingin yaitu tubuh dan jiwa. Bagaimana look forward akan roh. Nah, Matius 6 ayat 19 dikatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi, nah itu ya yang tadi yang kita kejar itu, yaitu semua yang di bumi, karena itu semua kangat dan karat akan merusaknya. Pencuri akan membongkar dan mencurinya, tetapi kita baca sama-sama 20, 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana kangat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tubuh dan jiwa yang kalian kejar, itu semua akan musnah. But looking forward spiritually, that will be forever. Lukas 12 ayat 29 dikatakan sebentar ya tadi. Lukas 12 ayat 29 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan, kita baca sama-sama ya sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Kita baca sama-sama itu. 1, 2, 3. Kan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, karena
Amin. Dan kita dari kecil, bahkan orang tua kita sekalipun kadang-kadang nyuruh-nyuruh kita to look forward tubuh dan jiwa. Spiritually, kita pun tanda tanya karena orang tua pun tidak mengerti untuk look forward secara spiritually. Saya pun lagi belajar sama istri, gimana saya pengen untuk anak saya supaya bisa mengerti secara spiritually look forward. Nah, karena kita biasanya look forward, yang penting sekolah pintar, nanti kamu dapat gaji gede, supaya kamu nanti gini. Jadi kalau kamu nggak susah, mama papa bisa nunut nanti apa kamu nggak sih, ya pokoknya gitulah ya. Tapi anyway, is that it? Nah, padahal sebenarnya seperti yang kalian lihat bahwa tubuh, jiwa, dan roh, yaitu tubuh itu paling, yaitu ya, we look forward for something, mobil baru lah, rumah baru lah, makanan baru lah. Nggak salah saudara-saudara, nggak salah. Karena kalau nggak gitu kita juga hidupnya bosan. Dengan arti kata, istri saya tuh suka banget gitu ya, dia foodie, cari tempat bubble tea baru gitu ya, kayak di sini. Wah, ada bubble tea baru gitu, seneng banget setiap lihat bubble tea, matanya kayak boba gitu kayak. Tapi anyway, ya itu kesukaannya dia gitu. Dan nggak mahal-mahal banget, makanya saya cari boba gitu. Saudara kemana-mana, mau ke Sydney, mau ke Melbourne, mau kemana, pokoknya setiap ini, tadi ke Wellington gitu, pokoknya ya gitulah, boba is to make her happy, just ya gitu. Jadi saya happy karena cuma daripada dilihat, iya diamond gitu kan. Apa-apa, I love you. Anyway, itu semua yang di luar. Yang kedua, soul, dengan arti kata gimana kita mendapatkan apa yang bisa jiwa kita, yaitu belajar. S1, S2, S3, S4, SLR, dan segala macam. Belajar di luar negeri, belajar di luar angkasa, saya nggak tahu ya. Buat belajar di mana, tapi itu semua cuma supaya kita soul. But what about our spirit? What about our spirit? Karena di situ tubuh itu world conscious. Dengan arti kata, saudara kadang-kadang ya, kalau misalnya baju saya kelihatan keren nggak? Celana, sepatu, keren nggak? Jam tangan gitu segala macam. Itu world conscious. Dunia semua juga conscious sama kayak gitu. Pikiran, wah S1, wah kamu saya S3, saya PhD, personal health damage atau sorry bro. Saya bukan pas lagi ngeliat pas gini enggak. Ini memang sengaja. Terus sengaja atau beneran ini? You know? Tapi itu semua belajar sampai S3 dan segala, nggak salah sekali lagi. Tapi itu self conscious supaya ngerasa secure, dirinya ngerasa secure dan segala macam. Nah kalau nggak ada itu ada PhD beneran lagi yang di belakang sudah ada yang S3 ya. Yes, lihat ke belakang. Depannya Jimmy, depannya Dylan. Nah, by the way nggak salah. Itu semua bagus. Tapi kalau itu doang, saya rasa masih ada yang kurang. Bagaimana dengan spiritual atau God's conscious? Dan saya percaya itu yang kita semua harus mengerti. 2 Petrus yang tadi kita baca itu mengatakan seperti ini, supaya kita expectantly await for new heavens and new earth. Jadi secara tubuh kita itu bukan secara tubuh, secara roh. Jadi tubuh tadi kita pengen apa yang baru semuanya, jiwa mungkin kepengen masukin, makanya saudara mungkin baca New Zealand Herald dan pengen semua pengertian yang baru. Tetapi secara roh saya berdoa, saudara dan saya, kita benar-benar mau melihat ke depan ke new heavens and new earth. Yang earth and new heavens yang Tuhan tawarkan. Since we are looking forward for this, we make every effort. Dengan arti kata be diligent. Kita baca sama-sama yang di bold dia ayat ke-14, 1, 2, 3. Be diligent and make every effort to be found by Him. Supaya ketika nanti kita benar-benar masuk ke dalam dunia baru, kita sama-sama dengan Tuhan. That's spiritual God conscious. Nah, are we looking forward for something yang eternal atau yang mortal? Apakah kita melihat sesuatu yang selamanya atau yang hanya sementara yang dunia ini bisa tawarkan? That's why yang semua dunia ini bisa tawarkan di ayat 10 dikatakan, tetapi hal-hal itu
Yaitu ya, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita nggak akan pernah tahu. Tidak ada yang tahu. Pada hari itu, semua yang saudara lihat, semua yang saudara kejar, semua yang saudara saudara benar-benar kayaknya saudara kerja keras untuk itu semua akan lenyap. Nah, saya percaya bahwa setiap daripada kita di situ dikatakan bahwa unsur-unsur dunia akan hangus. Di ayat 10 dikatakan. Di ayat 12 dikatakan sekali lagi, 2 kali. Berarti kalau misalnya 2 kali diomongin penting ya, betul? Unsur kita baca yuk, unsur-unsur dunia. 1, 2, 3, unsur-unsur dunia akan hangus. Ayat yang 12 sekali lagi, unsur-unsur dunia akan hancur. Yang saudara kejar, yang saya kejar, yang selama ini mungkin kita look forward in, itu semua akan hangus. Dan saya percaya bahwa kenapa Tuhan Yesus frustasi. Listen, kenapa Tuhan Yesus frustasi waktu dia melayani di dunia ini. Beberapa kali dia bilang, masih belum mengerti jugakah kamu? Saya rasa amat sangat sulit untuk murid-muridnya mengerti. Dan kita pun bisa dengan melihat kejadian daripada cerita-cerita firman Tuhan ini, dengan hikmat daripada Tuhan, baru kita pun bisa mulai mengerti. Murid-muridnya ikut Tuhan, ikut Yesus pada waktu itu karena dia tahu dia adalah raja di atas segala raja. Dia tahu sebenarnya, karena ditanya berapa kali, siapakah aku ini? Kamu adalah anak raja. Jadi dia tahu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus frustasi? Karena mereka semua berpikir akan jadi raja saat itu. Murid-muridnya jadi, ayo kita ngelayanin, karena apa? Sebentar lagi kalau dia jadi raja, saya jadi kaki kiri, apa? Kaki kiri, sampai kaki kiri, kaki kanan, bukan apa? Kaki tangan, kaki tangan ya. Tangan kanan, tangan kiri. Jadi kayak anak sekolah minggu. Anyway, dengan arti kata, kalau Tuhannya jadi raja, dianya jadi di pinggir raja dan bisa ongkang-ongkang kaki, enak-enak. Tapi kenapa Tuhan Yesus frustasi? Karena yang Tuhan Yesus mau selamatkan atau yang mau dia jadi bukan cuma hanya dalam 33 tahun, tetapi yang mau dia selamatkan yaitu sampai ribuan tahun ke depan. That's why saudara dan saya masih ada di sini dan diselamatkan oleh Tuhan. Kembali beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan ngelihat ribuan tahun ke depan. Waktu murid-muridnya cuma ngelihat supaya kita nyaman, mati. Supaya kita nyaman saat ini. Come on Tuhan, katanya mau jadi raja. Nah makanya waktu Tuhannya mati, dia juga kaget. Lah, kok mati? Wah, terus udah gitu dia mulai balik ke pekerjaan mereka. Luar biasa sekali, hari ketiga dia bangkit. Sekali lagi saya mau ingetin, matinya bukan hanya sembarang mati loh. Darah aja nggak ada, bukan mati suri ya. Saya pernah ngomong ini dia, mungkin di sini ya. Kalau orang mati suri mungkin ada, mati beberapa hari terus udah gitu bangkit lagi. Ini darah aja nggak ada di dalam dirinya dia. Udah habis semuanya, tapi dia bangkit lagi. So bukan mati suri, mati habis itu benar-benar bangkit. Dan tubuhnya benar-benar dites. Sama Thomas sekalipun. Thomas kalau kamu nggak percaya, lihat. Dan kesaksian ini bukan cuma hanya dicatat di Alkitab. Ada beberapa buku-buku sekuler yang orang nggak percaya Tuhan sekalipun melihat dia bangkit dan itu tercatat. That's why sampai hari ini ribuan tahun kemudian gak ada yang bisa nentang. Dan waktu dia naik surga, ada 500 orang yang lihat. Dan itu juga bukan semua orang percaya Tuhan, bukan semua murid-muridnya. Dan itu juga ada yang catat. Dan itulah kenapa sampai hari ini belum ada yang bisa bilang bahwa itu semua bohong. Karena benar-benar itu terjadi. Dan inilah di sini yang saya percaya, yang kita look forward yaitu apakah kita look forward something yang cuman hanya begini tubuh atau spiritually. Dan saya berdoa setiap daripada kita. Saya berdoa bahwa kita mulai hari ini look forward apa yang Tuhan look forward. Come on. I want to pray. Saudara saya tahu ini saudara belum bisa nangkep. Mungkin beberapa daripada saudara, even saya lagi ngomong gini, nanti malam makan apa ya? Iya, saya tahu saya masih lapar. Atau mungkin, mungkin apa ya, nanti ada game baru apa ya? Nanti mungkin, things like that. Atau, kok gaji belum masuk ya? Atau segala macam, things like that. Tapi sekali lagi saya berdoa agar setiap daripada kita, spiritually, itu yang saudara lihat look forward, it's basically tubuh dan jiwa.
Spiritually, can we look forward apa yang Tuhan look forward? Yaitu dia lihat ke ribuan tahun ke depan. Dia menyelamatkan semua umat manusia, tidak terkecuali everyone. That's why murid-muridnya frustasi. Dia lebih frustasi lagi. I'm not here just for you. I'm here for everyone. Sama saudara dan saya. That's how much he loved this world. Amen. Dan saya percaya, saya mau undang setiap daripada kita, kalau misalnya kita benar-benar mengerti hal ini. Istri saya mengatakan hal seperti ini. Ada quote, waktu itu kita lagi ngobrol bersama dengan all the volunteers, dan tiba-tiba istri saya dengan wisdomnya dia mengatakan seperti ini. Do we even look forward to be used by God? Lupa ya? Nggak ingat loh. Anyway, that's actually done by it's by her. Waktu itu all the volunteers dia mengatakan, do we actually even look forward to be used by God? Karena it's easy, we are look forward for something. Pengen lulus uni, pengen dapat pacar, nanti pengen ini, pengen itu. Do we actually? Saya sekali lagi saya mau mengatakan, bukan look forward tuh harus semuanya di panggung gitu, ceria, gitu, bukan saudara-saudara. You can, yang tadi saya bilang, you can even used by God in Wellington to talk to someone and menjadi terang dan garam untuk mereka-mereka di luar sana yang mereka sedang kebingungan pandemi ini, segala sesuatu yang tidak menentu. Saudara punya sesuatu yang pasti, Tuhan namanya. Come on, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dengan arti kata dia pasti, dengan pasti dia ada di surga saat ini. Yang tadi Risha yang bilang atau siapa, bahwa dia sedang menyiapkan tempat untuk kita. Bukan dia nggak bilang, mungkin saya siapin ya, mungkin ya saya coba dulu ya, saya pergi dulu, saya coba, nanti saya kasih tahu kamu gitu. Enggak, dia bilang saya siapin tempat buat kamu. Yakin? Dia sama sekali nggak ada worry-nya sedikit pun. Dan saya yakin, we need to look forward for that. Yang kedua, saya percaya God's promise. Aduh, udah mau habis waktunya ini, baru yang kedua. Ya, anyway, saya cepat aja. Ya, biasanya kalau saya janji cepat, saya bohong juga sih, jadi ya, saya lewatin lagi. Anyway, God's promise is the reason for us to keep moving forward. Dengan arti kata Kejadian 19 ayat 15. Kejadian 19 ayat 15 seperti yang saya ini ada sebuah cerita, yaitu ada Lot dan istrinya. Dia disuruh keluar. Waktu itu dia dijanjikan sama Tuhan. Jadi ini ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita di mana Lot dan istrinya di sebuah tempat yang begitu luar biasa nyaman. Tapi tempat itu penuh dengan penuh dengan hal-hal yang nggak baik gitu loh. Jadi akhirnya mau dihukum sama Tuhan. Dan istrinya tuh sama Lot dan istrinya tuh sama malaikat bilang, kamu cepetan keluar, kamu cepetan keluar. Dan akhirnya tapi ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya kau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat, katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ketika ia berlambat. Dengan arti kata apa? Kadang-kadang kita kalau udah nyaman sama dunia ini, aduh enak ya, rumah enak, nyaman, mobil Eropa nyaman, udah sama istri, sama anak, semuanya, ayo keluar, aduh Tuhan, sampai diseret-seret gitu. Ketika mereka berlambat-lambat, dan akhirnya tapi disuruh, no, you need to go, come on. I think when we talk about that spiritual look forward, come on, we need to move. We need to be quick. We need to make this commitment and decision. Yes, I want to use by God. Yes, I need to be driven by spiritual. Nah, saya mau kasih contoh satu ini. By the way, ini saya nggak bawa bajunya karena bajunya lagi dicuci. Saudara-saudara, siapa yang punya baju lama banget ya? Sebenarnya tadinya baju bagus gitu ya. Terus udah gitu saking lamanya saudara sering dicuci, akhirnya lama-lama jadi baju tidur. Ada yang punya? Puji Tuhan, semuanya angkat tangan. Thank you Lord, haleluya, ilustrasinya berhasil. Nah, saya nggak bawa bajunya karena bajunya lagi dicuci gitu ya. Tapi baju ini 20 tahun yang lalu, yaitu way back Gisborne tahun 2000.
first light in New Zealand, first light in the world. Saudara tahu ya, Gisborne adalah tempat paling pertama first light di dunia ini. Tanggal berubah itu pertama mulai dari Gisborne. Dan saya ada di situ karena Y2K. Tahun 2000 Y2K, jadi mereka semua Amerika waktu itu heboh. Katanya dari tahun 99 ke tahun 2000, yaitu semuanya ganti, uang hilang dan segala macam. Katanya bank ini semuanya bingung dan semua pengen tahu bagaimana dengan Gisborne. Dan mataharinya keluar terus mendung, hilang mataharinya. Jadi saya cuma beli souvenir, baju itu Gisborne 2000. Tapi anyway, saya nggak bawa, tapi ini baju tidur saya. Anyway, ini juga sekali lagi, ya gitu deh, jangan ditunjukin deh. Anyway, nih jadi pengen tidur. Saya selalu bawa ilustrasi. Tadinya saya mau ilustrasi something yang lain, tapi kasihan ya. Tapi mereka udah siapin, thank you so much. But anyway, saya ganti. Biasanya, nah ini yang baju yang itu tuh udah sampai bolong-bolong saudara-saudara. Tapi enak banget ya. Betul? Saya simpan aja deh dari tadi. Istri saya udah geleng-geleng. Ini nanti habis gini saya nggak boleh pulang nih, nggak boleh tidur di hotel. Nah, dengan arti kata, saya percaya even though saudara punya baju baru yang bagus gitu ya. Tapi kalau memang saya percaya saudara move forward. Meskipun baju itu nyaman dan segala macam, ada waktunya di mana baju itu ya ini dan saudara ada baju pakai yang baju baru lagi. Kalau saudara terus pakai baju tidur itu sampai hari ini, jangankan temen, istri juga nggak bakal punya saudara-saudara. Betul? Kalau saya masih di sini, gitu masih pakai baju yang 20 tahun yang lalu, terus saya mau bicara di sini, saya percaya saya nggak akan punya istri, nggak akan punya temen dan segala macam, pasti. Yakin nggak? Yakin tuh. Semua yang di sini aja, leadernya aja yakin. Saya kan nggak mau temenan. Siapa yang mau temenan? Tapi kadang-kadang bukankah itu dengan arti kata Tuhan menjadikan yang something yang baru for better tomorrow, but kita kadang-kadang suka berlambat-lambat karena kita nyaman sama apa yang lama, terbiasa sama yang apa yang lama. Dan saya percaya you cannot have a better, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. You cannot have a better tomorrow if you're always thinking about yesterday. Amen? You need to move. Meskipun yang tomorrow-nya mungkin nggak enak, berat. Yang kemarin saya, terutama saya sekali lagi ya, saya bukannya ini, saya nggak tahu di sini, saya nggak kenal semua saudara. Tapi ada saya sering sekali dengar kalau udah seorang bos dari Indonesia pindah ke New Zealand, hidupnya wow. Saya tuh di Indonesia bos. Saya tahu, tapi mau gimana? Udah gak di Indonesia. Move on. I don't know if I said to someone, but anyway, I think we just need to. I do truly believe we can have a better tomorrow if we just move on. Dan saya juga lihat di Auckland pun ada, di IFGF Auckland ada orang-orang dewasa yang memang juga bos dari Indonesia, tapi dia move on. Memang berat di awal, but right now He's very great, and then dia melayani sebagai care leader di tempat kita dan begitu luar biasa. Dan saya percaya in Jesus our future is bright. Amen. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena dia tahu apa yang ada di depan, bukan nebak-nebak. Dia tahu. Saya juga kemarin ini dapat, tapi saya nggak ada di sini. Oh kemarin, iya sorry, nggak tahu kalau saudara datang yang kemarin yang ke Perkiwi ya. Dengan arti kata, waktu saya bilang sebelum dia lahir, 700 tahun sebelum dia, saya udah bilang, diprofesain bahwa dia akan lahir 700 tahun kemudian. Dan apakah itu kebetulan? Saya rasa sih nggak mungkin kalau 700 tahun gitu. 700 tahun sebelum loh. Dan kemudian 700 kemudian itu terjadi. Dan saya percaya ini pun yang Tuhan katakan. Jadi kita percaya bahwa itu pasti akan terjadi. So we are serving a living God. Saya biasanya bawa Alkitab, tapi karena ini ada yang punya Alkitab. Tapi ya anyway, HP juga di belakang lagi dicas. Tapi Alkitab itu, it's actually a living word of God. Dia hidup saudara-saudara, benar-benar itu. Sekali lagi, Alkitab adalah satu-satunya buku. Listen. Alkitab adalah satu-satunya buku. Bukan saudara yang baca buku itu, tapi buku itu yang mulai membaca saudara. Trust me. Baca terus. The book start reading you. And I was like, karena sekali lagi kalau cuma baca sekali lewat gitu ya,
ya udah gitu. Tapi when you read, wow. Saya juga waktu umur muda saya sangat sulit untuk membaca Alkitab. Saya udah nggak suka baca, disuruh baca Alkitab. But nowadays, ya ada beberapa daripada kalian yang saya yang ikut dengan saya punya ini ya udah kita hampir 5 tahun. Jadi saya udah 5 tahun ini udah 5 kali saya baca Alkitab bolak-balik. Tapi sebelumnya saya udah 2 kali, jadi saya udah 7 kali sebenarnya read back and forward. Dengan arti kata, tapi tetap setiap kali saya baca saya dapat something new yang relevan sama hidup saya. The book reading me sampai hari ini. Wahyu 21 ayat 3 mengatakan seperti ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, Kembang Allah ada di tengah-tengah manusia dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. So do we actually look forward for Him? Karena Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Yesus akan ada bersama-sama dengan kita. Mereka akan menjadi umatnya. Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. You know what? When the kingdom come, there is no more sickness. There is no more pain. There is no more sorrow. Semuanya benar-benar di look after by Him. Dan Ia akan menghapus segala, kita baca dari mulai ayat 4 yuk. Kemar, itu janji buat saudara. Bukan saya yang janji, Tuhan yang janji. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Come on, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, bukan saya yang janji. Semuanya akan jadi baru. Perkataan ini tepat dan benar. Dan saya berdoa setiap daripada kita, benar-benar kita mau look forward spiritually untuk nunggu ini semuanya. Dan ketika kita sedang menunggu, ajak teman-teman yang di luar sana yang sedang look forward atas tubuh dan jiwa, ajak mereka untuk mengenal look forward in the spirit. That we will one day with Him. Dan saya tahu banyak sekali di event di Petrus ini dari dulu dikatakan, mana Tuhanmu gak datang-datang, setahun, 10 tahun ya. I don't know when, but I don't care. The whole humankind, seluruh umat manusia in spirit, that we need to look forward for to be with Him one day. Dan saya percaya bukan cuma hanya itu, tetapi Tuhan Yesus sendiri look forward for being with us. Amin. Sorry, sebelum ini deh, saya berhenti di sini dulu. Saudara-saudara, saya ada beberapa kesaksian lagi, yaitu waktu saya ngobrol sama, ini ada salah satu anak Auckland gitu ya. Sekali lagi saya lagi mentorin dia, udah hampir setahun ini. Saya bersama dengan dia ngobrol banyak, every week kita ngobrol sekali atau 2 kali, sejam atau 2 jam gitu ya. Dan kita bahas buku dan kita bahas Alkitab. But dia dalam kedokteran dan akhirnya dia apply. Dan bukan sadly lah, menurut saya itu suatu hal yang luar biasa. Dia diterima di kedokteran di Adelaide. And I was like, oh no, okay. But anyway, waktu saya dengar hal itu, dia mengatakannya dengan amat sangat luar biasa. Kok aku diterima kok? Di mana? Di Adelaide. Haleluya. But anyway, we never know. Once again, Adelaide is one of the big city. Maybe he meet someone over there and then he can talk with someone. Saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu, saya cuma menabur ke dalam kehidupan dia. Terus sudah gitu saya tanya, oke, kamu diterima di sana, kapan berangkat? Januari gitu ya. Ini udah dari beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu lah kita ngobrol. Terus sudah gitu saya tanya, you know what? Kenapa kamu mau ambil jurusan kedokteran ini? Ya karena memang papa mama tuh mau saya jadi dokter kok dari kecil. Oke, papa mama, sekali lagi ya, saya bukan ngomong tentang papa mama di tempat ini. Papa mama kalian semua baik-baik dan merawat anak-anak kalian dengan baik. Saya bukannya mau apa-apa, tapi kadang-kadang ya memang ada boleh lah papa mama punya cita-cita tinggi sama anak-anak yang benar,
Boleh. Saya juga punya cita-cita tinggi kok sama anak saya. Kamu kita nggak apa-apa, kamu bambong aja, atau kamu, aduh nggak usah, kamu tuh udah nggak apa-apa lah, nggak mungkin lah. Saya juga punya cita-cita tinggi buat anak saya, apapun itu. Tetapi sekali lagi dia bilang, pertama saya bilang, papa mama saya benar-benar pengen saya jadi dokter. Oke, itu aja. Saya tanya lagi, saya gali, kadang-kadang saya tanya beberapa kali. Yang kedua, ya, ada lagi nggak? Ada sih kalau gini ya. Kemarin itu saya ngobrol sama beberapa orang-orang yang ada di uninya di Adelaide gitu loh. Waktu saya ngobrol, terus kebetulan jadi yang masukin aplikasinya tuh ribuan, yang diterima cuma 30 orang, dan dia salah satunya. Dan saya bersyukur kali, sekali lagi ya, it's amazing. Tapi saya tanya lagi sama dia, itu aja karena orang tua, enggak sih kok, katanya denger-denger ini peluang bagus karena cuma 30 orang. Jadi kalau saya lulus dari lulusan ini, gajinya tuh 6 digit kok langsung kok, gitu. Lumrah nggak kalau minta orang bilang, ya kadang-kadang kalau yang junior katanya mulainya 85.000 sampai 90.000 setahun. Aussie dollar loh. Jadi kalau misalnya Aussie dollar, New Zealand dollar ratusan ribu lah ya, 6 digit ya. Oke. Saya tanya lagi, oh oke. Jadi wah iya kok lumayan ya kok ya. Iya lumayan. Oh iya. Ya. Anyway, saya tanya lagi. Itu aja. Benar-benar itu yang kamu look forward. Iya sih kok, ya pokoknya saya pengen nyenengin papa mama, dan saya juga ya kalau bisa dapat gaji gede kan, ya lumayan kok. Menurut saudara lumrah nggak? Lumrah nggak? Iya. Betul? Anak-anak muda di tempat ini? Thank you. Tapi saya tanya lagi, hey, you know what? First of all, yang kamu gantungin itu, yang kamu harapkan itu, kamu harapkan semuanya sesuatu dari apa yang dunia tawarkan. Kalau sampai nggak dapet gimana? Dia justru diam. Saya benar-benar challenge. Waktu dia nanya sama saya pertama kali ya, dengan arti kata dia tiba-tiba nanya gini satu sore sebelum saya meeting lagi, dia tiba-tiba telepon, kok saya diterima kok di Adelaide gitu. Oh iya. Gimana ya kok saya ambil nggak? Dalam hati sudah nggak usah, jangan dalam hati itu. Karena dia salah satu leader kita juga, dia luar biasa gitu loh. Saya pengen tuh dalam hati bilang jangan gitu. Tetapi saya bilang, kita doain dulu ya Peci. Itu kan jawaban pendeta ya. Padahal ini waktu kan gitu. Kita doain dulu gitu ya Ci. Sekali lagi setelah saya bilang, wah yaudah ya kita oke. Kita sama-sama doain segala macam. Terus udah gitu, setelah saya bilang, yaudah saya akan telepon dia lagi nanti. Terus saya tanya lagi gitu loh, Vin, kalau misalnya memang kok ceritanya hilang ya? Bentar. Saya ini waktunya saya urutin. Terus anyway pokoknya gini, waktu saya telepon dia lagi, terus udah gitu itu yang kejadiannya, dia bilang, kenapa saya tanya beberapa kali sebelum saya tanya beberapa kali, terus dia bilang itu tentang orang tua dan tentang gaji. Dan terus saya tanya, gini deh, you know what? Kamu tuh udah been impactful di gereja kita. Saya tuh thank you banget. Yang saya mau kamu lakukan satu, Vin, sebelum kamu make decision ya. Terus dia maksudnya ini ya. Saya tanya, kamu bisa nggak cari gereja di sana? I don't know itu apakah, saya juga nggak tahu jawaban itu, apa pertanyaan itu keluar dari mana. Tapi saya bilang, kamu tak cari dulu. Terus udah gitu kan, ya namanya IFGF langsung, ada IFGF nggak? Belum ada, kamu mau buka? Biasa kan kita orang-orang IFGF. Belum ada, kamu mau buka? Nggak ada. Tapi saya ngomong begitu, tapi memang ngomong gitu beneran sama dia. Terus dia kata-kata gitu. Anyway, saya tanya, you know what? You need to find a church. You need to find a church there. Oke kok, dia cari. Dia kontak lu orangnya. Terus udah gitu dia kontak, dia ngobrol, baik kok orangnya kok, katanya iya welcome, nanti saya dibantuin cari rumah. Beneran lu dibantuin segala macam. Saya sekali lagi, the power of community in God, amen? Come on, I think, you know what? Saya percaya gereja kalian di tempat ini, Pastor Simon dan all the leaders, I think there is a lot of people out there, kalau memang kalian bingung, I think the answer is just around this area. Cuma the thing is, mau nggak kalian menjadikan mereka mentor kalian?
Karena biasanya saya pun merasakan waktu saya kecil, waktu saya maksudnya ya namanya anak remaja ya ngapain sih punya mentor, ribet deh, dikasih tahu nanti aduh cerewet, udah lari dari papa mama gak dicerewetin, sekarang punya mentor. Trust me, it's good. Nah, tapi setelah saya bilang itu, begitu oke, dia mulai, iya kok bagus banget kok, ini bisa gini, ya udah good. Itu yang pertama. Saya juga, ya ternyata dapat dia. Nah, kalau misalnya nggak dapat kan mungkin tanda-tanda, jangan mungkin gitu. Tapi ternyata Tuhan luar biasa sama dia, jadi udah dapat. Yang kedua, yang saya ngomong tentang gaji itu, dengan arti kata, hey, you know what? I want you to tell me the truth. Aku mau kamu jujur sama aku. Iya kok. Kenapa kok? Kalau kamu nanti lulus, tapi ternyata kamu nggak dapat gaji segitu, kamu masih mau pindah atau enggak? Saudara ngerti maksud saya? Saya nggak tahu papa mamanya ngomong apa sih, tapi anyway, kalau papa mamanya dengar, aduh ampun, bukan saya yang kasih makan, dia papa mamanya yang kasih makan. Tapi sekali lagi saya tanya, kalau kamu sampai pindah dan kamu lulus dan kamu nggak dapat gaji segitu, kamu masih mau pindah atau enggak? Lama dia mikirnya, beberapa hari. Terus dia balik ke saya, thank you Pak, aku pindah dan aku pasti cari. Maksudnya dengan arti kata, even though I don't get what I expect dari yang pindah itu, tapi aku tetap tahu bahwa aku akan jadi berkat di sana. Amen. Come on, I think for all the young people in here, kita pun kadang-kadang gitu ya, kita pindah kota mah lihat dulu kotanya enak atau enggak, nyaman atau enggak, ada ceweknya atau enggak gitu, mungkin saya nggak ngerti. Do we actually find a community? Do we find someone actually can support us? That's why saya mau tutup dengan arti kata, saya percaya mungkin ya ini udah jam 6 juga ya, tim musik kalau misalnya memang udah mau siap-siap, but Jesus look forward to be with you and me. Wahyu 22 ayat 7. Kenapa saya tahu, saudara-saudara, kenapa saya tahu Tuhan Yesus look forward setiap daripada kita? Ini adalah buku terakhir daripada firman Tuhan. Bukan buku, maksudnya benar-benar yang paling terakhir. Wahyu 22 ini yang terakhir. Oke? Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan dan membuat kitab ini. Ayat 12 di 22, loncat lagi dikatakan ayat 12. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 20. 3 kali saudara-saudara dia katakan 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya bukan cuma kita yang need to look forward secara spiritually. Jesus looking forward to be with us. Tapi dia yang sabar, karena banyak mungkin daripada kita, orang-orang di luar sana yang belum siap. Kalau dia datang mereka semua ketinggalan. Jadi saat ini tugas kita untuk kasih tahu mereka. Sekali lagi bukan saya bashing people ya. Wah gini bukan, tetapi throughout your menjadi terang dan garam itu. Hey, you know what? Ada someone, bukan cuma your spouse, calon pacar yang looking forward to meet you, bukan. Ada someone Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus di atas segala. It's look forward to be with you and me. Saya undang untuk semua bangkit berdiri, saya tutup dengan ilustrasi ini. Jujur saudara-saudara, saya punya anak satu, namanya Genesis. Mungkin saudara udah tahu ya, yang tingkahnya paling gak karu-karuan anyway. Aktif sekali. Saudara listen. Saya mau tutup dengan ini. Saya nggak tahu sebenarnya anak saya look forward atau enggak untuk ketemu saya. Kadang-kadang saya tahu, kadang-kadang kapan dia mau look forward ketemu saya. Udah mau Christmas, Lego, ya gitu dia look forward. Mau ulang tahun gitu, minta look forward gitu. Tapi kalau dalam hari-harinya, Genesis gitu, jual mahal gitu. Waktu kecil masih bisa gini, tapi tambah gede tambah kayak gitu ya, tambah kayak gitu. Saya nggak tahu dia look forward atau enggak untuk ketemu saya. Hopefully iya. Tapi saya mau tutup dengan ini. Saya tahu satu hal yang pasti. Saya sebagai papanya,
always look forward untuk ketemu dia. Amin. Come on, setiap papa-papa yang ada di rumah ini, setiap orang tua yang ada di rumah ini, betul? Dari bayi, dari gede, dari sampai ini, bukankah kita orang tua selalu look forward pengen dekat-dekat sama anak-anak kita? Amin. Betul? Saya tahu satu hal yang pasti, Bapak kita di surga pengen banget ketemu sama kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang sabar, Tuhan yang panjang sabar. Karena apa? Kalau dia ketemu sekarang, banyak yang ketinggalan. That's why dia bilang, come on, just wait a little bit more. Look forward in the spirit. Wait for me. I'm coming. I want to be with you. Aku akan datang segera. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan datang. Thank you, Jesus. Hamba sudah selesai berbicara. Izinkan setiap dari firman-Mu yang hamba sampaikan sore hari ini bukan menjadi suatu hanya perkataan, tapi menjadi suatu rema dalam hati setiap daripada kami, Tuhan. Jadi ada sesuatu yang menggelitik. Oh, jadi Tuhan tuh benar-benar nungguin saya ya? Yes, He is. Dia nungguin saya. He is looking forward to be with you and me every day. Tetapi lebih daripada hanya looking forward ketika kita berdoa, tetapi He wants to be with us sampai nanti yang benar-benar bisa ketemu dan bisa face to face. Literally di dalam nama Tuhan Yesus. Come, keep your spirit up high. Keep your spirit focus to Him. In the name of Jesus. Aku mau berdoa Tuhan setiap daripada anak-anak tempat ini Tuhan untuk mengerti bukan hanya tubuh dan jiwa yang mereka look forward, but in spirit they will look forward to meet you face to face. In the name of Jesus we give you praise. Hallelujah. And all God's people say amen. God bless you, church. Kita mau look forward akan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Ya Bapa, ajar kami semua ya Tuhan untuk mempersiapkan spiritual kami ya Tuhan. Jangan hanya kita mempersiapkan hanya our mind, our body ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk mempersiapkan spirit kami ya Tuhan. Kami bisa terus look forward in your second coming ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak berlambat-lambat ya Tuhan, tapi kita mau berlari menuju garis akhir. Kita mau berlari menuju garis finish. Supaya kita memperoleh kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan janjikan.
Terima kasih kami mengucap syukur Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kami, kita semua. Jika Engkau sudah mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini melalui Pastor Gela, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau lakukan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, iman, kekudusan, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Pastor Gerald dan juga Sabrin. Dan juga kami berdoa untuk Genesis ya Tuhan, Kau yang terus pakai Pastor Gerald ya Tuhan, di Auckland ya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan, biar dia bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi sekelilingnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk istrinya Sabrin yang terus mendukung Pastor Gerald dalam segala pelayanannya. Kami berdoa untuk keluarga ini ya Tuhan, Kau yang terus cukupkan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan selalu berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Genesis ya Tuhan, biar anak ini bisa bertumbuh menjadi anak yang taat laut dan taat akan Kau ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk New Zealand ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau terus pakai ya Tuhan segala pemerintahan dari paling atas sampai bawah ya Tuhan. Segala keputusan yang diambil oleh pemerintahan ini menjadi Kau berikan hikmat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kau lindungi setiap dari kami ya Tuhan, supaya jauhkan kami dari mara bahaya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia di mana kami berasal ya Tuhan. Kau juga tutup bungkus ya Tuhan. Kau lindungi hamba-hamba Tuhan, teman-teman kami, saudara kami ya Tuhan, orang tua kami ya Tuhan. You are still in control. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk fellowship kami kan, ya Bapa, Kau yang berkati makanan yang akan kami makan ya Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday.